Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar statistika ya pada materi menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian untuk ranah keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacatan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, sahabat semua, kita mulai saja ya. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, dengan model pembelajaran problem based learning, dengan metode diskusi, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan pengolahan informasi diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar dalam menentukan dan menganalisis data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi. Tentunya sahabat semua tahu kan statistika itu apa ya? Apa sih statistika itu? Ya. Statistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan dari data, dan pembuatan keputusan. Nah, tentunya dalam belajar statistika tadi, ya kita mengenal kata kunci data. Apa sih data itu? Sebelum kalian mengenal data, maka kalian harus tahu dulu datum. Datum itu apa? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Ya, data itu apa? Data itu kumpulan dari beberapa datum. Misal, ya, ada data tentang berat badan Ahmed 77 sampai pada Joshua dengan berat badan 117 kg. Ya. Data yang diambil atau informasi yang diambil atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka. Ahmed berat badannya berapa? 77 kg. Ahmed ini disebut datum. Ya, pengumpulan informasinya ini disebut datum. Ya, Ahmed, Bima, Ciko, Doni, Erik sampai pada Joshua ini dikumpulkan jadi satu informasi ini, kemudian dicatatkan, dituliskan, maka inilah yang disebut dengan data, kumpulan dari datum. Ayo kita berpikir sedikit ya. Nah, tentunya kalian berpikir bagaimana kalau data itu sangat banyak sekali ya. Misalkan di sini ada beberapa data ini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekitar 50 data ini. Nah, ada 50 data ya. Tentunya bagaimana kita menyajikan data ini atau menuliskan data ini supaya mudah dibaca. Ada yang tahu? Data di atas adalah data dari berat badan dalam kilogram dari 50 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Bagaimana cara menyajikan data tersebut supaya lebih mudah dibaca dan dipahami? Tentunya pada kondisi ini kita diajak berpikir, bagaimana sih menyajikan data yang datanya itu cukup banyak ya, seperti yang tertera pada share screen ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita butuh ya bagaimana cara menyajikan data supaya data yang begitu banyak tadi supaya mudah dibaca dan dipahami, maka kita membutuhkan namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kita membutuhkan namanya tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Seperti itu ya. Mari kita akan bahas lebih lanjut ya. Bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ayo, kita akan coba membuat bagaimana sih
membuat tabel distribusi frekuensi, langkahnya apa saja sih yang harus dilakukan ya. Contoh ya, data dari berat badan dalam kilogram dari 50 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan sebagai berikut ya. Yang pertama 75, 52, 67 sampai pada data yang ke-71. Untuk membuat data ini supaya bisa disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tentunya kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ya. Nah, bagaimana cara memperhatikannya? Cara membuatnya atau menyajikannya supaya data ini bisa dibuat atau disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauannya dulu, gitu, atau rentangnya dulu. Ya, bagaimana cara menentukan jangkauannya? Yang pertama adalah cari dulu nilai terbesarnya, ya. Jadi silakan dicari dulu nilai terbesarnya. Mana sih nilai terbesar dari data ini? Ya, kita cari dulu. Ya. Ternyata pada data ini ditemukan nilai terbesarnya adalah 75. Nah, sini ya. Ini nilai terbesarnya ini. Nah, ini 75. Kemudian kita lihat nilai terkecilnya berapa. Ternyata pada data ini ditemukan nilai terkecilnya itu adalah 43. Nah, ini 43. Maka 75 itu sebagai nilai maksimum atau data terbesar dari data yang sudah kita teliti, ya, kita ambil. Dan sedangkan 43 ini adalah nilai terkecil atau data minimum pada data yang kita ambil. Ya, bagaimana menghitung rank atau jangkauannya atau rentangnya? Rank dinotasikan dengan R besar, itu nilainya sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi nilai terbesar tadi berapa datanya? 75. Nilai terkecil berapa? 43. 75 diambil 43 sama dengan 32. Maka 32 ini sebagai rank-nya. Next. Oke. Setelah ketemu jangkauan, maka selanjutnya adalah menghitung jumlah. Bagaimana cara menghitung jumlah kelas ya? Atau artinya kita akan menghitung itu berapa jumlah kelas atau banyak kelas yang harus kita butuhkan ini, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Dalam tabel distribusi frekuensi, banyak baris atau kelas data yang telah dikelompokkan. Jika pada datanya ada 5 kelas data, maka dalam tabel ada 5 kelas kelompok data. Jumlah kelas atau notasinya adalah K dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini sebagai nilai A. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini sebagai nilai A. Di mana N adalah banyaknya data. Pada contoh diperoleh, maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N ini menunjukkan banyaknya data tadi. Data tadi jumlahnya adalah 50. Banyaknya data ya. Jadi ini N ini menunjukkan banyaknya data. Notasinya N. Ya, datanya tadi ada berapa? Datanya tadi adalah 50. Nah, maka kita masukkan 3,3 kali log 50 ditambah 1 itu sama dengan 6,61. 6,61. Nanti bisa dicari log 50 ya dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel logaritma. 6,61 kita bisa bulatkan ya. Jadi bulatkan menjadi 7 kelas atau 7 baris. Jadi nanti kita pakainya 7 kelas atau 7 baris ya. Kita bulatkan ke atas boleh seperti itu. Setelah banyak kelas ketemu, maka kita akan menentukan panjang kelas interval. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kelas interval? Untuk menentukan panjang kelas interval atau notasi P ya, notasi P itu dinotasikan dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, kita lihat dulu ini ya. P sama dengan jangkauan. Tadi jangkauannya berapa? Tadi jangkauannya adalah
32 ya. Nah, jangkauan ini adalah 32. Nah, dibagi dengan P. Nah, dengan P dengan K. K-nya berapa tadi? K-nya adalah 7. Nah, 7. Maka 32 dibagi 7, 4,57. 4,57 kita ambil pembulatan 5 sebagai panjang kelas interval. Kita bulatkan ya. Menjadi 5 ini sebagai panjang kelas intervalnya. Sekarang sudah ketemu kan? Jangkauannya sudah. Kemudian jumlah kelas sudah atau banyak kelas sudah. Kemudian panjang kelas juga sudah. Nah, setelah ketemu itu, maka kita menentukan batas kelas interval. Ya. Bagaimana cara menentukan batas kelas interval itu? Ya. Untuk menentukan batas kelas interval ke-1, kita bisa ambil ya patokannya dari nilai minimum, nilai terkecil dari suatu data. Tadi nilai terkecilnya adalah 43. Nah, ya. Tetapi kita jangan langsung ambil interval ini sebagai 43 sebagai batas bawah ya, tapi agar nanti kelas intervalnya kelihatan bagus ya, rentangnya nanti pas begitu. Nah, maka kita bisa ambil, misalkan kita ambil selisih duanya dulu lah. Nah, berarti kita ambil 41 ya. Walaupun kita pakai 43 pun jadi masalah ya, supaya nanti kelihatan datanya lebih menarik seperti itu, lebih pas nanti terukur. Nah, jadi kita pakai ya 43 ya, kita pakai mendekati dulu yaitu ambil yang 41 ya, 41. Nah, 41 ini sebagai batas bawah kelas interval pertama ya. Ini namanya batas bawah kelas interval pertama. Ditambah kita tambahkan dengan panjang kelas itu. Panjang kelasnya tadi adalah 5 kurang 1. 5 kurang 1 adalah 4. 41 tambah 4 sama dengan 45. Artinya apa? Artinya kelas interval pertama adalah 41 sampai 45. Gitu ya. Di mana 41 ini disebut dengan batas bawah ya. Di batas bawah. Ini namanya batas bawah. Nah, sedangkan 45 ini namanya batas atas. Batas atas. Batas atas dan batas bawah. Ingat ya, ini batas bawah 41, yaitu batas terkecil dari kelas interval, dan 45 sebagai batas atas. Maka dengan cara yang sama kita bisa menentukan kelas interval kedua sampai pada kelas interval ke-7. Nah, ini ada kesalahan ini ya. Ini ke-4, ke-5, ke-6, ini ke-7 ini, ke-7 ya. Ini ke-7 ini. Maaf ya, ada salah tulis ini. Ke-7. Loh, kenapa kok 7 saja intervalnya? Nah, kenapa kok dipilih 7? Berdasarkan panjang kelasnya tadi. Ya, P-nya berapa tadi panjang kelasnya? Kok panjang kelas? Berdasarkan banyak kelasnya. Nah, berapa tadi banyak kelasnya? Banyak kelasnya adalah 7. Nah, maka banyak kelas ini nanti yang digunakan sebagai untuk banyaknya kelas interval yang kita pakai ya. Ingat ya, bukan dari P ya. Diambilnya itu banyak kelas itu dari ini. Dari jumlah kelas tadi ya, banyaknya kelas tadi. Ya, bukan dari P. Kalau P itu panjang kelas intervalnya nanti seperti itu. Nah, itu ke sini ya. Oke. Nah, berarti kelas interval kedua, nah, patokannya dari sini tadi. Nah, interval kelas pertama tadi berapa? 41 sampai 45. Nah, kelas interval pertama kan 41 sampai 45 ya. Kelas interval pertama itu 41 sampai 45. Nah, patokannya dari sini. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik, patokannya dari sini ya. Pertama kita lihat batas atasnya adalah 45 kan. Nah, 45. Nah, 45 ini sebagai batas atas kelas interval pertama. Maka 45 ini kita tambah 1 ya. Tambah satunya. Berarti batas atas ditambah 1. Berapa batas atas tambah 1? Batas atas tambah 1 adalah 45 tambah 1 berarti 46. Nah, sampai berapa? Sampai panjang kelasnya ya. Tapi jangan langsung dihitung jumlah, tapi caranya adalah ya
46 ditambah panjang kelasnya tadi 5 kurang 1. Nah, berarti 46 ditambah 4 sama dengan 50. Ingat ya, jangan langsung tambah 5 ya, tapi 5 min 1. Berarti 46 sampai 5, 50. Habis 50 berapa? 51 sampai berapa? Nah, berarti tambah 4-nya 55. 55 berarti tambah satunya 56 sampai 60. 60 tambah satunya 61 tambah 4 berarti 65. 65 tambah satunya 6 sampai 70. 70 tambah satunya 71 sampai tambah 4 berarti 75 sampai pada kelas ke-7. Kalau sudah sampai pada kelas ke-7 berarti sudah ini sudah pas ini ya. Karena apa? Karena tadi banyak kelasnya cuma 7 seperti itu. Next. Nah, setelah semua interval kelas ketemu, maka kita masukkan ke dalam tabel distribusi. Tabel distribusi ya, berat badan kilogram, interval kita masukkan ini 41 sampai 45. Ini artinya adalah interval kelas pertama ya, interval kelas pertama. Interval kelas pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh. Pas ya. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu menunjukkan banyaknya data pada kelas interval tersebut. Misalkan ya, pada kelas interval 41 sampai 45 kita hitung datanya yang berada pada posisi interval 41 sampai 45 itu ada berapa? Oh, ternyata ada 5. Nanti dihitung dari data awal tadi ya, data awal tadi itu. Dihitung. 46 sampai 50 ada berapa? Ada 8. 51 sampai 55 ada 14. Ini kita hitung semua sampai ditemukan data. Jumlah keseluruhannya harus sama dengan jumlah data yang kita cari, yaitu 50. Ya, penyajian data ke dalam bentuk tabel semacam ini, inilah disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana? Sampai sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, next. Setelah tabel itu selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba menyajikan. Menyajikan ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, yuk, menyajikan. Next. Histogram dan poligon. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Ya. Jadi nanti berupa diagram batang tegak. Pada histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak sehingga antara satu batang dengan batang lainnya berhimpit. Jadi nanti diagram batangnya berhimpit. Sumbu tegak pada histogram menyatakan frekuensi dan sumbu datar menyatakan kelas-kelas interval. Jadi nanti ada sumbu tegak, ada sumbu datar. Sumbu tegak ya itu menyatakan frekuensinya, sedangkan sumbu datar menyatakan kelas intervalnya. Ya. Dalam hal ini batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Ingat, batas kelas interval pada histogram itu nanti tepi bawah menunjukkan tepi bawah dan tepi atas. Ya. Kemudian jika setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan satu garis, akan dibentuk dengan diagram garis yang disebut dengan poligon frekuensi. Jadi nanti diagram batang ada batas atas, batas bawah. Kita temukan itu titik tengahnya. Nah, ketika titik tengah itu ya menemukan titik tengah ya, jadi nanti ditemukan dari titik tengah ya, temukan titik tengah ya, titik tengah, titik tengah, yaitu dengan cara batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, ini nanti kalau kita tarik titik-titiknya, kita hubungkan, maka itulah yang disebut dengan poligon. Nanti itu namanya poligon seperti itu. Jadi tepi atas batas historical, bukan tepi ya, batas atas tambah batas bawah dibagi 2 seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, kita coba ya tadi ya. Tadi kan kita sudah menemukan nih tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana kita sajikan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, caranya bagaimana? Kita buat sumbu datar ya, sumbu datar dan sumbu tegak. Kita buat ini. Sumbu datar ya, sumbu tegak. Sumbu datar ini ya, sumbu datar ini itu menunjukkan frekuensi. Kemudian sorry ya.
sumbu tegak ini menunjukkan frekuensi dan sumbu datar ini, nah, ini menunjukkan sebagai interval kelas pada berat badan ya. Nah, berat badan data tadi yang kita ambil ya. Kemudian kita masukkan saja interval kelas pertama 41 sampai 45, kita masukkan 46 sampai 50. Berarti batas bawah 41, batas atas 45, batas bawah 46, batas atas 50. Jadi ini batas bawah, ini tuh batas bawahnya di sini ya. Batas bawah, sedangkan ini nanti batas atas. Ini batas atas. Jadi jaraknya seperti ini, berimpit ini ya. Ini berimpit, 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 berimpit. Batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, berimpit. Kemudian kita masukkan frekuensinya 41 sampai 45. Tadi berapa? 41 45. 41 sampai 45 pada frekuensi kelima. Maka kita masukkan di sini frekuensi kelima seperti itu. Kemudian 46 sampai 50 pada frekuensi ke-8. Ini semua dimasukkan sesuai dengan frekuensinya sampai pada 71 sampai 75 pada frekuensi ketiga. Kita masukkan ini, kita buat ini diagramnya. Diagram. Nah, diagram batang yang bertegak dan berimpit inilah disebut dengan histogram. Jadi diagram batangnya ini histogram. Kemudian dari histogram ini kita tarik ini titik tengahnya. 41 tambah 45 misalkan ya. 41 nah, batas bawah kan ditambah 45 dibagi 2 ini, bagi 2. Nah, bagi 2. 1 tambah 45 berapa? 86 ya. Nah, 86 ini. Nah, di sini aja. Nah, 86 dibagi dengan 2. Nah, berarti berapa? 43 ya. Nah, 6, 8. Oke, 43. Nah, 43 ini sebagai titik tengah. Di tengah ini di sini. 43. Nah, titik tengah. Kita ambil titik tengah. Ini juga ambil titik tengah. Nah, ketemu. Nah, ini juga ambil titik tengah. Ingat titik tengah. Batas atas tambah batas bawah bagi 2. Ini ambil titik tengah juga. Ini ambil titik tengah. Ini ambil titik tengah. Data 71 sampai 75 juga ambil di tengah. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, garis-garis inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Ingat ya. Jadi diagram garis ini yang berupa poligon frekuensi. Oke, sampai sini. Saya mau tanyakan. Ya. Terima kasih ya, sahabat semua. Mudah-mudahan dengan penjelasan materi yang sampaikan cara singkat ini, kalian sudah bisa bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana menyajikannya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, disajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.